If you change your Hai, gue Adipati Dolken. Aku Aisyita Nugraha. Yes, kita pemeran dari film perburuan. Peran gue sebagai Hardo. Dan aku sebagai Ningsi. Kamu lihat tuh Hardo, betul? Dan kanangnya ada bekas luka di masing teh. Betul, Tuan. Hardo menyamar sebagai penulis. Kamu lihat tuh, tapi sudah kamu tangkap. Film perburuan ini menceritakan tentang perjuangan Indonesia ketika menghadapi Jepang. Jadi di era tahun 42 sampai 45 kira-kira. Dan Hardo akan bercerita lebih lanjut. Jadi karakter Hardo ini dia jadi film ini menceritakan karakter Hardo sebenarnya. Hardo ini dia itu keturunan dari keluarga yang sangat dipandang lah di wilayahnya. Dia juga tunangan sama Ningsih yang keluarga juga dipandang di wilayahnya gitu. Ada konflik politikal di situ juga. Terus dia ini juga salah satu pasukan peta. Dia merasa hak-hak dia sebagai manusia itu harus diperjuangkan, tapi dia juga tertekan dengan kondisi penjajahan Jepang saat itu juga gitu. Dan akhirnya dia melakukan suatu langkah sampai akhirnya dia diburu oleh Jepang gitu sih. Kalau aku lumayan lama sebelum produksi ya dimulai dihubungin sama Ko Richard. Kami ngobrol-ngobrol panjang lebar, dia menjelaskan bahwa akan ada film perburuan yang diproduksi dan dia sutradaranya, kedekatannya Ko Richard dengan Bung Pram dan keluarganya dan sebagainya dan semuanya. Lalu dia bilang peran Ningsih, dia pengen aku main jadi Ningsih di sini gitu. Jadi kita banyak diskusi gitu. Ya, sebenarnya sama sih, kayak 3 tahun lalu atau 4 tahun lalu gitu. Ko Richard tuh pernah cerita kalau dia mau bikin film perburuan. Terus dia bilang, nanti gua tes lu ya gitu katanya. Terus tiba-tiba tapi hilang tuh. Sampai akhirnya 2018 tahun lalu, Ko Richard nelfon terus disuruh datang ke tempatnya buat ngobrol-ngobrol. Ternyata dia ngobrolin tentang film perburuan ini sih gitu. Adalah tanah yang harus dibela. Gunung sebagai sandara. Dan langit sebagai naungan kita bersama adalah Ibu Pertiwi. Kemarin karena keterbatasan waktu ketika lagi mau produksi, akhirnya kita semua memutuskan untuk lebih fokus di mempelajari di skripnya aja gitu. Karena memang itu pun butuh waktu yang lama untuk beda karakter dan lain sebagainya. Jadi kita workshopnya benar-benar lebih di skrip. Karena sometimes kalau emang buat pemain gitu ya, emang kadang-kadang bekal dari novelnya itu penting gitu. Cuman kalau kita terlalu tahu banyak, akhirnya itu bisa menjadi debat yang panjang gitu kan. Dan waktu kita tuh terbatas. Karena karakternya kompleks. Dia tuh sangat emotionally secara grafik tuh emotionalnya cukup berat gitu, cukup range-nya sebagai aktor buat acting itu cukup jauh gitu sebenarnya dari yang tadi segini tiba-tiba bisa segini gitu. Yang tadi segini bisa turun ke sini lagi gitu. Jadi kayak ya susah sih. Karena Hardo tiba-tiba melakukan pemberontakan, akhirnya jadi kena kemana-mana gitu. Jadi kalau tujuannya mereka sendiri sebenarnya atau Ningsih kan seorang guru SD, cita-citanya sangat ingin memajukan bangsa dengan memberikan ilmu sebanyak-banyaknya untuk murid-muridnya karena dia pengen kalau murid-murid itu tumbuh dan besar jadi individu yang mandiri, yang pandai gitu, supaya bisa merdeka bersama-sama. Itu tujuannya itu. Cuman memang bisa dibilang dia walaupun lagi berjauhan karena kita sama-sama berjuang buat Indonesia tapi dengan bidang yang berbeda gitu, tapi memberikan semangat moral buat saling memberikan semangat moral. Jadi kayak tahu kalau misalnya kita tujuannya satu buat Indonesia merdeka. Lo tak boleh jadi pengimpi. Kabarkan ke yang lain. Besok subuh kita mengambil tempat ini. Saya baru dapat kabar dari Bung Supriyadi di Blitar.
Kita harus bergerak cepat. Mari saudara-saudara, kita tunjukkan kepada penindas itu. Bangsa seperti apa kita ini? Memang cita-cita ya Bung Pram itu kalaupun novelnya akan difilmkan maunya yang bikin orang Indonesia kayak begitu. Jadi ya semoga aja mendekati ekspektasi. Yang paling penting dari pihak keluarga dulu ya. Baik lagi sih, gue selalu menekankan kalau ini dua medium yang berbeda sih. Jadi kayak mereka tetap akan punya imajinasi mereka kalau mereka membaca bukunya sebenarnya gitu. Cuman di sisi lain kita bisa membawa ini kepada millennials yang umurnya sekarang nih yang mungkin belum tentu suka baca gitu kan, dengan cara menonton filmnya. Karena kan mungkin lebih entertaining, lebih menyenangkan kalau mereka bisa nonton filmnya. Apalagi kalau mereka juga suka baca bukunya. Siapa tahu juga abis nonton filmnya mereka jadi baca bukunya gitu. Kerabat aku yang memang juga fansnya Bung Pram, ya perburuan mau difilmin ya, kapan tayang, malah excited kayak nunggu gitu. Ada sih pasti, ya mungkin karena jadi nggak enak kali kalau ngomong ngapain sih di filming. Lalu di belakang lu ngomongin lu gitu. Iya nggak tahu juga. Cuman biarin aja, cuman nggak lah. Kalau misalnya ini justru mereka kalau perbandingan tuh pasti akan selalu ada sih, nggak di Indonesia, nggak di Hollywood, pasti akan ada gitu. Karena ya itu tadi kebetulan kita menawarkan dari medium yang berbeda gitu kan, film sama novel. Jadi ya ini kita lihatnya sebagai nggak ada kekhawatiran yang berlebih karena kita semua ini adalah orang-orang yang sangat kagum dengan Bung Pram, pengen menawarkan, pengen memberikan apresiasi lewat film untuk Bung Pram. Kewarganegaraan, ini kata dia ya, kewarganegaraan saya itu saya beli dengan harga yang sangat mahal. Dengan tenaga, dengan darah, dengan nyawa, dengan semuanya di saat itu yang sangat susah gitu ibaratnya. Ya gitu, kalau gue menangkapnya akhirnya sekarang adalah kalau kita sekarang punya kewarganegaraan Indonesia aja kita udah nggak menganggap itu justru gitu kan. Kayak, ya dulu emang berat banget sih, like gimana caranya kita bisa menghargai itu, mengapresiasi yang sudah terjadi sih gitu sih. Anakmu sudah kau jerat sendiri dan menjebakanmu. Ya! Semua saja saya tangkap. Aku dalam tangkapan. Apa kesalahanku? Izinkan saya memimpin pencarian ini. Saya tahu betul siapa Hardo. Tak lama lagi, kita akan merdeka. Di tanggal 15 itu kan emang ada Bumi Manusia juga yang tayang, dan emang ini udah di set up untuk kita merayakan filmnya, untuk merayakan Pak Pram itu sendiri, karya-karyanya dia kita rayakan gitu. Kita mengapresiasi dengan apa yang sudah dialami di masanya, kita mengapresiasi dengan cara ini gitu. Kita menselebrasi gitu sih. Dan kalau emang optimis atau enggak, ya kita optimis banget karena emang dua film ini menurut gua dua film ini punya sesuatu yang emang bisa didapetin sama apa ya, buat orang-orang yang nonton pasti dapat sesuatu juga lah intinya kayak gitu sih. Buat teman-teman semua jangan lupa saksikan film Perburuan yang akan mulai tanggal 15 Agustus 2019 di seluruh bioskop Indonesia.